Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Faisal Ahmad. Saya di sini akan mereview sebuah laptop yang saya pakai untuk berkuliah dan untuk bermain game, yaitu laptop LOQ dari Lenovo. Laptop yang ada di sebelah saya ini laptop yang variasi menggunakan RTX 3050, lalu menggunakan Intel iCore 5, lalu disupport juga dengan RAM 12 GB dan penyimpanan 512. Nah, untuk laptop ini sendiri saya pakai untuk keharian saya seperti berangkat kuliah, lalu untuk bermain game dan mengerjakan tugas yang ya menurut saya performanya cukup bagus lah ya dibandingkan dengan laptop-laptop yang sama menengah juga, namun berbeda aja menurutku. Nah, laptop ini juga disupport oleh beberapa port yang menurutku sangat lengkap, ya kan. Jadi kita tidak perlu ada tambahan sesuatu untuk menyolokkan kabel ke bagian laptop ini. Dan di sini juga Lenovo juga sudah memberikan Windows 11, ya kan, menggunakan Windows 11. Dan di sini laptop ini juga memiliki garansi 2 tahun, jadi bagus untuk investasi ke depan. Dan laptop ini juga ya daya simpannya juga lumayan, memiliki performa untuk bermain game karena menggunakan Intel Core 5. Di sini cukup lumayan lancar untuk bermain Valorant, GTA, dan game-game lainnya yang kelasnya juga menengah, bahkan ke atas. Lalu untuk sistem pendingin di sini menggunakan 2 fan, ya kan, dengan menggunakan 2 fan dan 4 jalur pembuangan angin. Sorry, ya, agak-agak tepil dikit, nggak apa-apa lah ya. Oke, lalu di sini untuk baterai, di sini daya tahannya baterainya sekitar 4 sampai 5 jam untuk yang sesuatu yang ringan-ringan lah ya. Namun untuk bermain game di sini cukup cuma 1,1 jam 30 menit mungkin kalau untuk bermain game, karena saya juga merasakan sendiri kalau bermain game itu rasanya itu cepet banget baterai itu boros, ya kan. Tapi kalau untuk yang ringan-ringan seperti bikin makalah atau ngerjain tugas yang lain, ngoding dan lain-lain juga, ya masih bisa lah, nggak perlu khawatir kalau baterai tiba-tiba lowbat atau gimana. Cuma kalau untuk bermain game dan nonton apa gitu yang buka-buka banyak-banyak gitu, intinya ya cukup boros lah ya hitungannya kalau LOQ ini. Ya itu kelemahan salah satu LOQ mungkin, atau semua laptop gaming mungkin. Lalu di sini juga ada port-port yang ada di bagian laptop ini. Yang pertama ada USB-C, lalu USB-A, lalu ada satu HDMI dan satu LAN port dan audio combo jack. Ya di sini jadi cukup lengkap termasuknya menurutku, karena ya dengan model yang bagus gini dan performa yang oke dan memiliki semua komponen port, itu membantu mahasiswa atau ya pekerja mungkin karyawan atau apa, jadi lebih gampang ke depannya. Lalu untuk desain desain sendiri menurutku tidak terlalu, ya maksudku bagus, cuma tidak terlalu norak gitu loh. Jadi masih cocok dibawa kuliah, dibawa ke kafe, dibawa ke kerja mungkin. Jadi nggak terlalu norak atau gimana. Jadi terlihat elegan dan ya berkarisma aja, asik. Dan untuk bobotnya sendiri itu di angka 2,3 kg atau 2,4, ya kan, sekitaran segituan lah untuk bobotnya. Jadi lumayan juga untuk laptop ini dibawa kemana-kemana. Cuman ya hitung-hitung olahraga lah ya.
Lalu untuk RAM di sini juga bukan cuma sih, disediakan dua port, cuma diisi satu port yaitu 12 GB. Nah, jadi laptop ini bisa diupdate untuk kedepannya. Jadi ketika kita mau mengupdate, kita punya slot untuk mengupdate RAM tersebut. Lalu untuk multitasking sendiri, menurutku untuk multitasking itu lumayan karena ya sudah disupport dengan Intel i5, lalu RAM 12 GB, jadi multitasking lumayan cepat. Jadi tidak menghambat ketika saya sedang mengerjakan tugas yang banyak. Jadi saya bisa langsung buka banyak web atau buka banyak aplikasi dalam mode sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi LOQ ini menurutku bagus bagus banget lah ya. Ya nggak banget sih, cuma ya menurutku bagus aja. Dan di sini juga sudah ada RGB, ya kan, lampu LED yang menyala di bagian keyboard, ya kan. Dan di sini kita bisa juga mengatur warnanya, kita mau warna apa, model apa, gimana gerak lampunya. Lalu di sini juga ada performa laptop. Di sini kita bisa menggunakan performa senyap, ya kan. Di sini pertama berwarna merah, ya kan. Berwarna merah ini menandakan bahwasanya kita sedang menggunakan performa gaming atau performa tinggi. Ya, lalu ada performa senyap. Ya, ini berwarna biru, jadi lebih halus saja mesin akan bekerja dan tidak memberikan kebisingan yang mungkin mengganggu orang sekitar atau gimana. Lalu ada mode auto. Nah, mode auto ini akan mengotomatiskan seberapa kinerja kita saat membuka laptop ini. Lalu di laptop ini juga sudah disediakan privasi kamera, yaitu tombol yang ada di sebelah kanan. Jadi ketika kita menggeser sebuah port, dia akan otomatis memprivasi kamera kita. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada apa-apa gitu kan ya. Jadi kita bisa privasi kamera lalu menyalakan. Oke, dan untuk tombol-tombolnya sendiri menurutku lumayan komplit lah ya. Di bagian kanan juga ada bagian untuk angka-angka yang ya seperti keyboard pada umumnya. Dan untuk tekstur keyboard menurutku lumayan karena untuk gaming juga sangat enak lah ya. Jadi tidak membuat licin juga, nggak licin, jadi enak ketika untuk melakukan pergerakan atau mengetik. Lalu oke, mungkin saya akan memberikan beberapa video untuk ya desain-desainnya atau bagian port-portnya laptop ini lah ya. Oke, kita langsung saja. Oke, ya itulah perkiraan gambar-gambarnya lah ya, gambaran atau footage video yang saya berikan ke kalian. Dan ya karena laptop ini sudah saya pakai selama 4 atau 5 bulan,
Jadi ya begitulah keadaannya untuk sekarang. Dan keunggulan laptop ini juga memiliki bagian port di bagian kanan yang lumayan. Lalu ada di bagian belakang. Di sini memiliki 4 pembuangan angin lah ya, kanan kiri karena 2 fan. Lalu di sini juga ada bagian-bagian port. Dan di bagian sebelah kiri ini mulus, ya kan, tidak diberikan apa-apa, namun memberikan kesan yang mewah menurutku. Dan di sini juga layarnya juga bisa ditekuk sampai 180 derajat. Ini ya lumayan keren sih menurutku. Dan ya meski dibilang cukup berat, kalau dipegang lah ya, dipegang itu pasti ya seperti bawa barbel lah, hitung-hitung olahraga lah ya. Oke, mungkin cukup segitu saja dari saya. Mungkin kesimpulannya, laptop ini cukup bagus menurut saya karena memiliki performa yang oke juga, dan bisa membantu saya dalam mengerjakan tugas, dalam bermain game dan lain-lain lah ya, seperti ngoding. Ya mungkin karena saya juga nggak tahu spek laptop yang lain gitu kan, mungkin saya bisa bilang untuk laptop ini oke lah ya, meski banyak yang bilang itu bahwa LOQ itu penyakitnya matot, ya kan. Ya menurutku matot atau enggaknya itu tergantung pemakaian pengguna. Jadi rawatlah laptopmu. Ketika laptopmu dirawat, maka laptopmu akan memberikan performa yang bagus juga untuk dirimu. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan terima kasih juga. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata atau pembicaraan atau pembahasan yang saya berikan, dan jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.